Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa 'idkin minan niran. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin anzalalahul furqan. Amma ba'du, Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat sunat tarawih malam ke-15. Terasa atau tidak terasa bahwa begitu cepat waktu berlalu dan kehadiran kita malam-malam Ramadan ini adalah jawaban dari terkabulnya doa kita dahulu. Dahulu kita di bulan Rajab itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Minta diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan disampaikan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sampai di bulan ini. Umur kita sampai, kesempatan kita sampai, badan sehat, pikiran sehat, insyaallah ekonomi juga sehat. Dan hadir kita sebagai bentuk jawaban. Sebab dengan nikmat Allah itu paling tidak kita melakukan dua hal. Yang pertama, bersyukur dikabulkannya permintaan kita. Kedua, jangan kecewakan yang mengabulkan itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, esensi dari pelaksanaan ibadah puasa mengandung dua perintah yang harus dikerjakan di dalamnya. Pertama, berniat. Yang kedua, menjaga diri, menahan diri dari yang membatalkannya. Hanya itu saja. Segitu mudahnya, tapi sebegitu besarnya pahala yang Allah karuniakan kepada mereka yang berpuasa. Sebab karena seluruh ibadah kita itu bermakna pengorbanan, yang dalam bahasa Arab atau bahasa kita sebut dengan ta'abbud atau peribadahan. Jadi tidak ada ibadah yang tidak dikorbankan. Kalaupun sholat, kita mengorbankan waktu kita. Kalaupun sholat itu ibadah kita mengorbankan tenaga kita. Apalagi nanti berpuasa, kita korbankan hak kita. Seharusnya kita ini makan. Allah itu kalau melihat hambanya makan kenyang, suka. Bahkan kalau ada keluarga kita, tetangga kita kelaparan, kita kekenyangan, Allah mencela yang kenyang. Kenapa? Karena aku tidak suka ada orang yang kenyang sementara kanan kirinya dalam keadaan lapar. Jadi lapar itu sebenarnya juga tidak Allah kehendaki. Tapi karena kita menghendaki, Allah lalu mempertimbangkan pahala yang besar bagi mereka orang yang mau berkorban menghilangkan haknya ini. Nah, ini luar biasa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, berpuasa itu menghilangkan hak kita. Maka Allah ganti. Wa ana ajzibih, kata Allah, nanti pahalanya simpen dulu, biar nanti aku yang ngasih. Begitu kekuatan berpuasa. Yang berikutnya, di dalam puasa ini esensi niat penting. Sebab karena memang wajib hukumnya orang yang berpuasa wajib untuk mengucapkan niatnya, berniat sebelum terbit fajar. Jadi kalau berpuasa Ramadan terlambat niatnya dan sudah terbit fajarnya, maka tidak dapat menjalani puasa dengan keterlambatan niat. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah masih ditoleransi asal masih pagi lah. Sebab karena Rasulullah satu hari pernah pulang ke rumahnya lalu bertanya kepada istrinya, apakah hari ini mau sarapan? Istrinya jawab bahwa belum disiapkan sarapan. Karena belum disiapkan sarapan, Rasulullah mengatakan, saya lanjut berpuasa saja.
Jadi berarti niat puasanya terlambat. Khusus puasa sunnah boleh, tapi kalau wajib tidak dapat dilakukan. Karena itu hadirlah kita di malam-malam ini, malam tarawih itu sering hadir agar di malam ini kita saling diingatkan untuk berniat berpuasa esok hari. Nah, berpuasa dengan ini niat ini adalah kualitas terbesar di dalam puasa itu adalah menjaga niat itu dari malamnya sampai kepada terbenam matahari. Ini luar biasa, panjang kita menjaga masa berniat itu. Dan sepanjang itu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan. Sepanjang orang berpuasa, Allah bukakan pintu sorga sehingga wa du'auhu mustajabatun, doanya dikabulkan. Dan di pintu neraka, ya kan, wa ghulliqat abwabun nar, neraka ditutup sehingga kita agak kurang selera kalau berdosa di bulan puasa. Wa suffidatis syayatin, bahkan setan itu dibelenggu. Setannya dibelenggu, nafsu kita yang tidak. Karena itu kalau ada yang setiap hari masih juga kok tidak berubah kelakuannya sepanjang puasa, padahal setan sedang libur, ya kan, setan ini cuti Pak sebulan. Nah, tapi nafsunya tidak berhenti. Setan yang dibelenggu oleh Allah itu setan dari golongan jin. Setan dari kalangan manusia tetap, ya kan, mudah membedakannya Pak antara setan dari golongan jin dengan setan golongan manusia. Kalau setan dari golongan jin, tengok dia tegaknya, kalau kepalanya ada, kakinya tidak ada, itu setan jin. Tapi kalau bulan puasa kan setan manusia, kepalanya tidak ada, kakinya ada, ditutup tabir, makan nasi padang. Itu setan juga Pak, ganggu kita ya. Bapak jangan kuat nyebutnya Pak ya. Itu kawan kita lah, ya kan. Jadi kalau ada orang Islam siang hari tidak puasa, apa masalahnya coba? Karena puasa memang pakai syarat Pak, sehat. Kalau tidak sehat boleh tidak puasa. Jadi kalau ada orang tidak puasa, Bapak husnuzon saja, sangka baik, mungkin sakit. Apa kata kawannya? Sehat dia nampaknya. Yo, syarat yang kedua balik. Lah tua dia macam mana ndak balik? Ya biailah, kakek kan balik dewek, ya kan? Atau yang ketiga, sehat akalnya, waras maksudnya. Waras dia, kok ndak puasa? Gila berarti. Ya, mudah-mudahan anda ya Pak. Kalau ada orang badan sehat, akalnya sehat, usianya balik, tidak puasa, ada sikok lagi terakhir. Karena memang berpuasa ini dipanggil bagi orang-orang yang beriman. Maka panggilan orang beriman, yang beriman noleh dan merasa terpanggil. Kalau ada ibarat orang jualan, ada mamang bakso, ada mamang gorengan, ibu-ibu manggil, mamang bakso. Ini mamang bakso kalau dipanggil seharusnya noleh dan berhenti. Tapi kalau ada mamang bakso dipanggil tidak noleh dan tidak berhenti, itu berarti budek dia. Kalau ada orang Islam di siang hari disuruh puasa, badan sehat, akal sehat, segalanya sehat, tapi tidak puasa, budek berarti dia. Ya kan, gampang. Budek apanya? Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Akalnya mati, telinganya tidak mendengar, matanya tidak melihat, mulutnya terkunci. Kenapa? Karena imannya yang lemah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Baik, yang berikutnya kita ambil hikmah harus menjaga niat baik ini panjang. Sepanjang Bapak Ibu sekalian sudah terbit matahari atau terbit fajar itu, maka sepanjang itu niat berpuasa harus dijaga. Kalau ada orang ngajak bertinju, fakul inni shaim, aku nih puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada kawan-kawannya nak ngajak bertinju, jawab aku puasa. Kakeklah habis maghrib kalau mau ada. Habis maghrib jangan Pak, habis maghrib tarawih gitu. Lah,
Ini menjaga niatnya. Kalau ada pandangan-pandangan yang kurang baik, ingat puasa. Kalau ada omongan-omongan yang kurang baik, kita ingat puasa. Kalau daripada ngomong-ngomong tidak penting, kayaknya tidur lebih baik daripada nanti rusak puasanya. Nah itu esensinya menjaga niat berpuasa itu dari terbit fajar itu sampai tenggelam matahari. Ya kan? Luar biasa panjang. Bapak Ibu sekalian, hikmahnya kita disuruh oleh Allah diajarkan sepanjang Ramadan ini agar terbiasa menjaga niat baik, punya niat yang baik. Yakinlah bahwa kalau niat kita baik, sudah yang baik-baik bakal disiapkan oleh Allah. Jadi terbiasa saja niat baik. Niatul mu'mini khairum min amalih, kata Rasulullah. Niat itu sama baik dengan perbuatannya. Jadi perbuatan yang baik harus diniatkan yang baik. Sebab kalau perbuatannya baik, niatnya tidak baik juga hasilnya. Wa kam a'malin yatasawwaru min suratil a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Kata Allah, ada orang tegak sholat berdiri, kata Rasulullah, tapi ternyata di hadapan Allah tidak dikasih apa-apa. Bukan tidak sholat, tapi niat menjalani sholatnya ternyata tidak untuk Allah. Kayak gitu. Jadi maka penting untuk menjaga kualitas niat. Niatkan saja yang baik-baik. Bahkan niat baik sudah dikasih pahala meskipun belum dibuat. Bapak Ibu sekalian, niati saja. Apalah yang baik-baik. Kalau misal ini lagi terawih lalu ada kaleng lewat, kan kita nih kadang terawih nih Pak, ada yang siap ada yang tidak. Contoh orang siap itu bajunya bekantong, nah itu siap, berarti ada duit di situ. Tapi kalau kaos oblong, mana nak naruh duit? Ya kan, makanya baju takwa itu dirancang Pak ada kantongnya. Itu dua fungsinya, untuk ngasih dan rimo sekaligus. Ya kan? Gua tuh Pak, ya kan? Ya. Kalau ustadznya tidak ada kantongnya Pak, cik ya kan? Loh ini Bapak Ibu sekalian, lah lalu kalau kaleng lewat tidak bawa duit, jangan pula gara-gara dia tuh kita tidak dapat apa-apa. Minimal dapat niat baiknya dijalankan. Ya Allah, malam ini belum bisa sedekah, ya Allah, insya Allah malam besok pindah tempat duduk Pak, siapa tahu kaleng tidak lewat. Rupanya kaleng lewat juga. Sudahlah, niati lagi, ya Allah, lalu kak nian langindar juga masih juga kaleng lewat, insya Allah malam besok. Dah teruslah sampai terawih selesai, itu niat-niat, ya kan? Lu dapat pahala niat baik cuma, ya kan? Nah, tapi paling tidak dihargai karena punya niat baik. Orang kalau tidak punya nak diapoi, ya tak? Tapi niatnya sudah ada. Ya kan, insya Allah begitu. Kita mang kayak gitu Pak, kadang kalau ngomong ndak kaleng-kaleng, gayanya ndak kaleng-kaleng, tapi kalau kaleng lewat lah kayak kaleng. Loh ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya sebenarnya maka diajari oleh Rasulullah, ahabbul a'mal ilallahi adumuha wa in qalla. Beramal itu jangan membayangkan selalu yang besar-besar, yang mulut-mulut, yang berat-berat. Nyicil saja tidak apa-apa, yang penting istiqomah. Bapak Ibu jangan membayangkan sedekah itu selalu yang diterima dan pahalanya besar dan sorganya pasti bagus adalah yang 100.000. Yang 2.000 nasibnya bagaimana? Ya guyurlah. Insya Allah 200.000 kan kali 50. Ya. Tapi kalau Bapak semalam 20.000 tidak terkejar 100.000. Ramadan ini paling kencang 30 hari 60 berarti, ya kan? Tapi daripada cuman 100.000 berniat, lebih baik 2.000 kenyataan. Kira-kiranya kan daripada mimpi makan keju, lebih baik nyata makan ubi. Lah kan begitu Pak. Nah, ini konsepnya, ya jalani saja lah insya Allah. Sebab kenapa? Ternyata dalam ibadah kita ini jauh lebih ringan menjalani yang mudah dan ringan-ringan daripada terus menjalani yang berat-berat, karena tidak semua orang sanggup menjalani yang berat-berat. Ya kan Bapak Ibu sekalian, yaitu diniatin saja. Ini ada orang niat, ya Allah Pak Ustadz, aku ini tanggung nian lah nak sedekah ke masjid 2.000, pahalanya berapa lah, ada enak lah.
Nak aku kumpuli dulu lah duitnya, akhirnya dikumpuli lah duitnya, berubah jadi 5.000, dikumpuli 10.000, dikumpul lagi jadi 50.000, akhirnya terkumpul lah duitnya 100.000. Nah, dibawalah ke Masjid Al-Ikhlas dua duit tadi, yang pertama 100.000, yang kedua 2.000. Kotak lewat, yang masuk yang mana? 2.000 pula, mana jadi tak yang 100 tuh? Nak beli rokok pula, nak apa Allah Pak, banyak godaannya Pak. Maka orang tambah kaya itu tambah berat sedekahnya. Kenapa? Tambah besar yang harus dia keluarkan. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin mendorong kepada kita semua terbiasa saja dengan niat yang baik-baik, berdoa yang baik-baik, minta dengan Allah yang baik-baik. Kenapa? Jangan pesimis, jangan putus asa. Karena yang baik itu meskipun terkadang berat, tapi kan inama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu, mana ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi kita saja yang kadang merasa putus asa. Doa saja. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kalau berdoa kepada Allah, niat kepada Allah, kalau dikabulkan ditepati. Ini ada orang niatnya baik, pas dikabulkan berubah niat. Awalnya dia ya Allah, aku pengen umroh ya Allah, pengen umroh ya Allah, cerewetnya berdoa tiap hari, akhirnya 2 bulan dikabulkan Allah, dapat duit 60 juta laki bini. Lah dapat 60 juta lah berubah pikiran pula. Ya Allah, motor NMAX bagus pula ya Allah. Nah kan itu kelakuan orang Pak. Awalnya niatnya doanya kemana, amalnya kemana. Nah itu yang diingatkan Nabi. Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan ilustrasi sebuah kisah. Ambil hikmahnya saja, mohon maaf kalau ada namanya sama, kebetulan saja. Adalah di kalangan pondok pesantren, anak pondok ini ada santri yang pertama namanya Umar, yang kedua namanya Ali. Yang Umar ini anak orang kaya, yang Ali ini anak orang susah. Ya kan, balik dia dari pondoknya ke rumah. Sampai liburannya selesai, mau balik lagi ke pondok. Anak pondok itu punya kebiasaan, biasanya bawa oleh-oleh untuk kiainya, namanya tabarruk. Tabarruk tuh Pak, ngalap berkah dari gurunya, nyenengkan hati guru, itu memberkahi dirinya. Maka si Umar nanya dengan maknya, "Mak, aku nak balik pondok, bawa apa untuk oleh-oleh Pak Kiai?" "Ayo, dah usah repot amat lah nak, ATM kan ada, mak isi bekagek duit situ. Kau belilah apa yang ada dekat sana baik." Sementara si Ali karena orang susah, ATM tidak ada. Akhirnya apa yang adalah itu ada ubi di dekat rumah tuh, kau cabut lah, kan kakek berapa ada isinya, kau bawa sana. Berangkatlah anak pondok nih kedua balik ke pondoknya. Berangkat dulu Ali ke rumah kiainya, masuk ke rumah Pak Kiai, lalu sowan, cium tangan, lalu ngomong, "Pak Kiai, nyampaikan salam dari mak, ini ada oleh-oleh dari mak." Ditengoknya kardus besar apa lah isinya, dibuka tengok tuh ubi. Ya Allah, senang nian hatinya Pak Kiai dengan ibunya ini. Dia mikir bukan soal ubinya, tapi soal niatnya si Ali tadi. Dia bawa ubi ini jauh dari Jambi ke Jawa. Coba Bapak bawa ubi, ya kan sana, kan terasa orang Jawa tuh, ya Allah, ubi Sumatera. Begitu nian, saking senangnya. Lalu si Ali ini diberi hadiah. Kata ibu nyai, "Dak enak kalau dak kita kasih dia hadiah. Itu ada kambing sikok, karena dak ada diurus, kita kasih belah ke dia. Ya kan? Biarlah dijual dia kagek untuk biaya sekolah." Maka pergilah si Ali pulang bawa kambing. Di tengah jalan berjumpa dengan Umar. Si Umar nanya, "Kok ngapa bawa kambing, Jok?" "Aku tadi ngasih ubi, dikasih Pak Kiai kambing." Muncul otak bisnisnya si Umar. Ini kalau ngasih ubi dapat kambing, kagek aku beli duren, aku pasti dapat sapi, kata dia. Belilah dia duren 2 karung, bawalah ke rumah Pak Kiai, diantar sampai di sana. "Pak Kiai, ini ada duren, mudah-mudahan Pak Kiai senang." Bingung Pak Kiai dengan ibunya ini duren mau dibalas pakai apa, karena kambing sudah dikasih kepada Ali, tinggal ubinya si Ali. Maka dikasihlah ubi itu ke Ali. Nah balik bingung Ali, ngapa ubi aku bisa balik, Jok? Ya kan, tidak tahu lah, ya kan, mungkin wajahnya berbeda. Ini soal ilustrasi niat. Insya Allah kalau niat baik ditunggu dengan yang baik-baik, ya kan. Jangan terbiasakan untuk berniat yang buruk. Kenapa? Allah pun akan membalasnya dengan yang kurang baik. Saya kira ini dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.